Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, di video kali ini kita masih ada beberapa update berita terbaru ya, yang menurutku tentu akan menarik untuk kita bahas bersama. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke berita yang pertama. Manchester United, Real Madrid, dan Liverpool tertarik untuk merekrut bek tengah RB Leipzig Castello Luqueba. Ia telah setuju untuk memperpanjang kontraknya di Leipzig hingga 2029 dan akan diminati pada musim panas mendatang. Castello Luqueba ini pemain muda asal Prancis ya, yang mana untuk saat ini usianya juga masih sekitar 21 tahun kalau nggak salah, lupa aku. Dan pemain ini baru saja memperpanjang kontraknya bersama RB Leipzig gitu loh. Memang secara kualitas tentu lumayan oke lah pemain ini, dan dia adalah salah satu center back berkaki kiri yang mana menurutku kalau misalkan ya Manchester United benar-benar tertarik untuk mendatangkan pemain ini, tentu dia akan menjadi tandem yang cocok ya bagi Leny Yoro karena sama-sama pemain Prancis. Lalu untuk posisi back tengah tentu akan ideal, satu berkaki kanan dan satu berkaki kiri gitu loh. Apalagi Leny Yoro kan juga pemain muda juga ya, dan baru didatangkan ke Manchester United. Tapi gini ya, yang menjadi masalah adalah kalau misalkan Manchester United benar-benar tertarik untuk mendatangkan pemain ini, yang pertama banyak klub lain yang juga menaruh minat terhadapnya. Tentu ini akan menjadi persaingan yang cukup ketat. Yang kedua, dia baru saja memperpanjang kontraknya bersama RB Leipzig. Otomatis ketika ada klub lain yang tertarik terhadap Castello ini, tentu secara harga pasti akan cukup mahal. Terus dan yang terakhir, karena banyak klub yang tertarik, otomatis pihak Leipzig ini bisa memainkan harga sesuka hati gitu loh. Karena dia merasa percaya diri, banyak klub lain yang tertarik, tentu dia akan mematok harga yang tidak murah gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak klub-klub lain yang tertarik, Real Madrid, Liverpool, klub-klub besar ya, berarti secara kualitas pemain ini memang sangat prospek gitu loh kalau dijadikan untuk proyek jangka panjang. Secara usia masih muda, dan back-back asal Prancis ini menurutku juga secara kualitas nggak perlu diragukan. Maka dari itu kalau misalkan Manchester United benar-benar ingin mendatangkan pemain ini, Castello Luqueba ini, ya harapannya sih bisa menjadi tandem yang cocok dengan Leny Yoro ya. Benar-benar tandem yang pas gitu loh. Ya seperti yang sudah aku bilang tadi, Leny Yoro back tengah berkaki kanan dan Castello Luqueba back tengah berkaki kiri. Keren sih. Cocok lah, dan sama-sama pemain Prancis gitu loh. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United telah menunjukkan minat untuk merekrut bek kanan Flamengo Wesley yang saat ini berusia 21 tahun. Klub asal Brasil itu menginginkan harga sekitar 25 juta euro. Untuk saat ini memang posisi bek kanan itu sudah ada dua orang yang mengisi, yaitu Nocer Mazraoui dan Diogo Dalot, yang mana secara performa dua pemain ini di posisi bek kanan juga nggak buruk, bahkan tampil bagus ya, tampil konsisten, terutama Nocer Mazraoui. Dan kalau misalkan Manchester United ingin mendatangkan pemain baru di posisi tersebut, kayaknya akan ada penumpukan. Beda lagi kalau misalkan ini sebagai prospek jangka panjang, karena secara usia juga masih muda, 21 tahun. Tapi kembali lagi ya, kalau dibilang butuh ya sebenarnya tetap butuh, tapi yang lebih butuh sebetulnya itu back kiri, karena ya Manchester United nggak bisa ya terus-terusan memainkan Diogo Dalot yang bukan posisi aslinya gitu loh di back kiri. Tentu ini akan kurang maksimal menurutku. Ya mau nggak mau harus bisa mendatangkan pemain baru yang benar-benar di posisi back kiri, dan salah satu target utama memang Alphonso Davies yang kontraknya musim depan sudah habis gitu loh. Tapi apakah
Manchester United bisa mendatangkan pemain tersebut dengan mudah? Tentu tidak. Maka dari itu ya harusnya sih ada opsi-opsi lain ya terkait pemain-pemain di bek kiri gitu loh. Kalau misalkan mendatangkan pemain di bek kanan, mengincar pemain di bek kanan seperti Wesley ini apa ya, kayak kurang urgent aja gitu loh mendatangkan pemain tersebut. Karena ya kembali lagi ya teman-teman, untuk saat ini memang sudah ada pemain yang mengisi posisi tersebut dan secara performa terlihat stabil gitu loh. Tapi ya kembali lagi ya, memang pemain-pemain yang diincar itu kan belum tentu akan didatangkan. Dilihat nanti performanya sampai akhir musim, kalau misalkan menunjukkan progres yang signifikan kayaknya akan berusaha untuk didatangkan. Tapi kalau ternyata setelah dipantau sampai akhir musim tidak ada perkembangan yang bagus, tidak memberikan kontribusi yang nyata bagi klub, kayaknya juga nggak akan dilirik lagi. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United bertekad untuk merekrut pemain muda berbakat River Plate Franco Manstantuono dan bersedia untuk bergerak pada bulan Januari. Wah, menarik ini. Pemain muda Argentina dan bermain untuk klub Argentina ya, River Plate. Apalagi pemain ini berposisi sebagai winger kanan ya, seingatku ya, yang secara usia juga masih sangat muda, sekitar 20 tahunan. Dan pemain-pemain berkebangsaan Argentina ini kan pemain yang memiliki mentalitas yang cukup bagus menurutku, dan memiliki apa ya, work rate yang sangat tinggi gitu loh. Bisa kita lihat dari Alejandro Garnacho. Apalagi Argentina ini kan memiliki track record sebagai negara yang memenangkan Piala Dunia di tahun 2022. Tentu secara mentalitas para pemainnya itu memiliki mentalitas pemenang gitu loh. Dan pemain Manchester United untuk saat ini yang berposisi winger kanan itu kan kabarnya akan dijual, akan dilepas oleh Manchester United, yaitu Anthony. Otomatis kalau misalkan beneran dilepas, Manchester United tentu akan mendatangkan winger baru. Dan salah satu opsi kayaknya juga pemain ini ya. Dan salah satu opsi penggantinya yang cukup potensial ya Franco ini ya. Tapi ya belum bisa dipastikan juga karena dia tentu pemain yang masih sangat muda. Di berita sebelumnya juga sudah ada pemain dari Portugal yang sempat diincar juga, itu kan berposisi sebagai winger kanan. Giovanni Coenda itu bahkan disebut-sebut dia cukup bagus dan sangat menjanjikan di generasinya. Kemarin kan sudah sempat kita bahas. Jadi memang Manchester United ini sudah memiliki beberapa opsi yang potensial, tinggal kedepannya ini seperti apa, apakah benar-benar akan didatangkan atau hanya sebatas ketertarikan. Karena apa ya, pemain-pemain muda ini kalau kita bicara soal kualitas tentu cukup gambling juga. Para pemain muda ini bisa berkembang atau tidaknya tergantung bagaimana klub akan mengelola pemain ini gitu loh. Jangan sampai pemain-pemain yang awalnya memang sangat potensial justru tidak bisa dimaksimalkan ketika berada di Manchester United. Justru disia-siakan bakat luar biasanya gitu loh. Jadi jangan sampai. Tentu ini nanti akan berpengaruh kalau misalkan pemain-pemain muda ini benar-benar didatangkan ke Manchester United. Tentu itu akan menjadi tanggung jawab bagi internal klub ya, dalam menjaga mental para pemain, dalam mengembangkan skill individu para pemain. Itu nanti akan menjadi persoalan yang sulit bagi Manchester United. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Nah, untuk saat ini Seko Kone sudah berlatih bersama tim utama Manchester United. Wah, menarik ini ya. Karena Seko Kone ini menurutku salah satu pemain muda yang sangat dinantikan ya, laga debutnya. Karena secara kualitas tentu tidak perlu dipertanyakan lagi ya, pemain yang menurutku cukup berpeluang besar menjadi pemain bintang ya bersama Manchester United. Apalagi untuk mendatangkan Seko Kone ini perlu keahlian khusus dan kejelian, terutama para staf rekrutmen ya. Dan di bursa transfer kemarin di bawah arahan dari Christopher Vivell itu bisa mendatangkan Seko Kone adalah sebuah pencapaian yang sangat bagus menurutku. Jadi Manchester United saat ini untuk staf
rekrutmennya itu sudah lebih bagus lagi dibandingkan manajemen sebelumnya. Dan Seko Kone ini salah satu hasil kerja keras yang bagus bagi para manajemen dan juga staf rekrutmen dalam mendatangkan pemain-pemain baru. Apalagi kalau kita lihat long ball-nya, tingkat akurasinya itu keren loh pemain berkebangsaan Mali ini. Apalagi dulu di World Cup U17 dia kan pernah bermain melawan Indonesia waktu itu. Jadi aku sendiri dan mungkin teman-teman semua juga nggak sabar untuk melihat penampilan dari Seko Kone ini. Mungkin secara fisik juga masih kurang ya, takutnya kalau misalkan masuk ke tim utama sebelum waktunya itu akan kesulitan Seko Kone. Karena body balance-nya kayaknya masih kurang sih, karena secara fisik juga masih kurus gitu loh. Perlu dikembangkan lagi lah secara fisik bodybuilding ya. Tapi menarik ini, asli Seko Kone ini keren loh. Kalau misalkan benar-benar bisa tampil konsisten, bisa kelihatan progresnya udah kayak Paul Pogba, tipikal permainannya gitu loh. Long ball-nya itu akurasinya asli keren. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Diharapkan sejumlah pemain muda dari U21 akan dimasukkan dalam skuad Manchester United untuk menghadapi Fenerbahce dan beberapa mungkin masuk skuad Eropa untuk pertama kalinya dalam karir mereka. Wah, sepertinya Erik ten Hag ini benar-benar memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk unjuk gigi ya. Kalau kita lihat beberapa pemain muda yang akan dimasukkan ke dalam skuad di pertandingan besok melawan Fenerbahce, kayaknya Harry Amas itu sudah tentu dimasukkan, dia akan diberi kesempatan. Lalu Toby Collier mungkin dimasukkan juga, Daniel Gore, Ethan Whitley, itu kan pemain-pemain yang sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk terlibat dalam tim utama. Memang secara jam terbang belum tinggi, tapi secara kualitas pemain-pemain ini tampaknya juga ingin membuktikan bahwa dia bisa bersaing dengan tim senior gitu loh. Lalu nama-nama lain mungkin ya kayak Seko Kone, bahkan si Obi Martin, meskipun tidak dimainkan, tapi para pemain ini duduk di bangku cadangan menurutku itu sudah pengalaman yang bagus, apalagi secara usia tentu masih sangat muda. Karena meskipun para pemain ini duduk di bangku cadangan, tapi kan dia bisa menyaksikan secara langsung pertandingan-pertandingan para tim senior ini seperti apa, ketatnya persaingan yang harus dijalani itu seperti apa ketika berada di atas lapangan. Tentu ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain muda. Dan dengan dilibatkannya para pemain muda ini di dalam bangku cadangan atau diberikan menit bermain yang cukup pendek, itu bisa menunjukkan dan mengembangkan secara perlahan kualitas dari para pemain-pemain muda ini gitu. Ya mungkin dikasih menit bermain 5 menit, 10 menit itu sudah sangat bagus menurutku. Karena tentu para pemain muda ini bisa mendapatkan pengalaman yang cukup banyak ya dengan melawan klub-klub yang diisi oleh para pemain-pemain senior yang sudah sangat berpengalaman gitu loh. Jadi mari kita lihat aja ya besok di pertandingan melawan Fenerbahce nanti siapa saja pemain muda yang dibawa oleh Erik ten Hag dan pemain muda mana yang akan diberi kesempatan untuk tampil bersama tim senior ketika melawan Fenerbahce besok. Karena itu pertandingannya sangat penting menurutku dan bisa menjadi tolak ukur bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitasnya. Apalagi di pertandingan besok Manchester United harus bisa meraih 3 poin, tidak ada alasan lagi untuk meraih hasil imbang atau bahkan kalah, karena itu menjadi pertandingan yang sangat berkesan. Karena Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United akan melawan Jose Mourinho yang mana dia adalah mantan pelatih Manchester United. Selain mantan pelatih, ada beberapa pemain lain yang sebelumnya juga pernah menjadi pemain Manchester United seperti Fred dan juga Sofyan Amrabat, itu kan mantan pemain Manchester United semua. Jadi pertandingan besok akan menjadi pertandingan sangat menarik, sangat berkesan, sangat penting bagi Manchester United.
Jadi kita tunggu saja nanti keseruan di pertandingan besok seperti apa. Mulai dari pemain senior, pemain muda yang akan dilibatkan. Wah, ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru menurutku ya. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United ya. Untuk berita kali ini lebih cenderung pemain-pemain yang sedang diincar dan diminati oleh Manchester United. Kalau teman-teman ada pendapat lain terkait pemain-pemain yang diincar oleh Manchester United, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman ada opini lain terkait pemain mana yang menurutmu menarik untuk didatangkan ke Manchester United. Langsung aja komen seperti biasa. Nanti kita akan diskusi-diskusi santai. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.